Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan bahas tentang soal TKP lagi nih teman-teman, yaitu tentang TKP kreativitas dan inovatif. Nah, dimana soal ini tuh sering banget nih teman-teman keluar di CPNS 2009 2019, maaf teman-teman, yang di tahun semalam. Terus itu ada juga di tahun 2018, 2017, pokoknya TKP tuh yang kreativitas inovatif tuh sering tiap tahun teman-teman, dan kalian juga harus tahu nih apa aja indikator yang dinilai di bagian kreativitas dan inovatif. Oke, kita langsung ke videonya. Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu channel aku biar aku makin semangat nih teman-teman. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, jadi kalau aku upload video terbaru, kalian gak akan ketinggalan. Terima kasih yang udah subscribe channel aku, dan langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, di sini aku mau ngasih tahu dulu nih tentang kreativitas dan inovatif nih teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau suaranya agak berisik karena depan rumah aku tuh jalan raya teman-teman. Jadi kalau ada suara motor-motor bisa dimaklumin ya. Oke, di sini aku mau jelasin dulu apa itu kreativitas, apa itu inovatif, dan apa aja indikator yang termasuk dalam kreativitas dan inovatif. Oke, yang kreativitas itu adalah kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah dengan cerdas ya teman-teman. Terus kemudian inovatif adalah kemampuan mampu menghasilkan produk atau hasil yang baru yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Oke, aku garis bawahin di sini ya teman-teman. Kalau kreativitas itu ada kemampuan berpikir dengan cerdas ya teman-teman. Kemampuan berpikir dengan cerdas. Kemudian kalau inovatif adalah kemampuan untuk menghasilkan produk atau hasil yang baru teman-teman. Nah, kemudian apa aja nih indikator yang dinilai dari kreativitas dan inovatif? Yaitu berani mengambil resiko dan penuh percaya diri. Nah, ini nih merupakan poin dari kreativitas dan inovatif. Oke, langsung aja kita ke soalnya biar kalian makin paham. Oke nih teman-teman, soal pertama, Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun, dalam perjalanan, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak, sehingga harus diperbaiki dulu dan membutuhkan waktu yang lama agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelpon berulang kali meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. A. Meminta maaf jika Anda akan terlambat dikarenakan motor sedang diperbaiki. B. Berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba berjalan kaki. C. Menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan Anda menunggu. D. Meminta bantuan atasan di kantor Anda agar segera dijemput di lokasi kerusakan. E. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Oke teman-teman, menurut kalian nih, dari kelima poin ini yang paling tinggi, yang paling benar nih jawabannya yang mengandung poin 5 yang mana nih teman-teman? Oke, seperti biasa aku eliminasi ya teman-teman, cari dulu yang skor 1-nya, atau kalau kalian langsung jumpa nih skor 5-nya lebih bagus ya teman-teman. Di sini aku akan eliminasi dulu yang memiliki skor 1. Nah, menurut aku yang memiliki skor nomor 1 itu adalah yang C ya teman-teman. Ini aku eliminasi, ini menurut aku skornya 1 teman-teman. Kenapa? Karena di sini menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan Anda menunggu. Nah, sedangkan atasan Anda itu meminta Anda agar segera ke kantor teman-teman. Nah, jadi ini aku eliminasi nih. Terus mana lagi yang harus kita eliminasi yang mengandung poin 2? Menurut aku yang A ya teman-teman, yaitu meminta maaf jika Anda akan terlambat dikarenakan motor sedang diperbaiki. Aduh teman-teman, aku mohon maaf ya kalau suaranya bising banget, suara-suara motor itu. Ya teman-teman, aku minta maaf banget karena di rumah aku lagi rame banget nih. Nah, yang ini aku eliminasi nih, kenapa? Kurang lebih sama yang nomor 1 ya teman-teman. Gak perlu aku jelasin alasannya, kalian pasti tahu sendiri kenapa. Terus itu yang poin ketiga yang aku harus eliminasi, yaitu yang D ya teman-teman. Ini poinnya 3. Meminta bantuan atasan di kantor agar segera dijemput di lokasi kerusakannya aku eliminasi. Terus itu yang tersisa 2 option nih teman-teman, antara B dan E, yaitu berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba berjalan kaki dan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Oke teman-teman, ini aku lanjutin lagi ya teman-teman, antara B sama E ini menurut kalian mana nih yang mengandung poin 5? Oke, menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Ini mengandung poin 5 teman-teman. Kenapa? Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Nah, ini lebih efisien nih teman-teman. Lebih
Cara memecahkan masalah kalian ini lebih cerdas nih teman-teman yang A ketimbang yang B berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba berjalan kaki. Ini membuang-buang waktu teman-teman. Jadi ini poinnya itu mungkin 4. Oke, kita next ke soal nomor 2. Oke teman-teman, ini soal nomor 2. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan. Karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan adalah A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian yang baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. E. Memikirkan cara yang paling efektif dan penyelesaian sebelumnya. Oke teman-teman, ini aku eliminasi dulu seperti biasa ya teman-teman. Kita cari dulu nih skor yang satu yang mana teman-teman. Yang D ini skornya 1 ya teman-teman, yaitu mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan yang lain. Di sini kata kuncinya soalnya itu adalah namun ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal. Jadi yang harus kita lakukan itu apa teman-teman? Nah, kalau kalian pilih yang D, ini adalah merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Jadi ini pasti otomatis skornya 1. Terus itu kita cari lagi skor 2 itu yang mana nih? Skor 2 itu menurut aku yang B ya teman-teman. Yang B ini menurut aku skor 2, yaitu meminta atasan untuk memberikan saya waktu yang lebih untuk memikirnya. Ini memakan waktu ya teman-teman, ini bukan solusi yang baik. Terus itu yang mana lagi nih skor 3 nya? Menurut aku skor 3 yang A ya teman-teman. Di sini skor 3. Terus tuh saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. Nah, ini merubah semua solusi yang ada. Ini juga kurang optimal teman-teman dalam memecahkan masalahnya. Karena kan di sini ada kata tersebut sedikit kurang optimal, sedikit saja, nggak semua teman-teman. Kenapa harus kalian merubah semua merubah semua solusi yang udah dibuat? Terus itu tinggal 2 jawaban tersisa antara C sama E, yaitu yang C, saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Terus kalau yang E, memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Menurut aku jawaban yang paling tepat itu yang memiliki skor 5 itu adalah yang C. Itu saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Nah, ini adalah yang paling optimal nih untuk menyelesaikan masalahnya. Kita lakukan modifikasi sedikit untuk supaya lebih optimal permasalahan tersebut, penyelesaian tersebut teman-teman. Nah, kalau yang C ini aku kasih skor 4 ya teman-teman, yaitu memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 3. Lanjut soal nomor 3, semenjak musim kemarau melanda negeri ini, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitar harus berhemat dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan sehari-harinya. Salah satu sumber air berasal dari PDAM. Namun, akhir-akhir ini aliran tersebut sering mati, terutama pada pagi hari, di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas. Hal apa yang Anda lakukan? A. Mengajukan protes kepada PDAM agar pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga. B. Santai saja, saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. C. Menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. D. Meminta suami istri untuk membeli air galon setiap harinya untuk kebutuhan memasak dan mandi. E. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Oke teman-teman, menurut kalian jawaban yang paling tepat nih yang mana teman-teman? Oke, seperti biasa teman-teman, kita eliminasi dulu nih jawaban yang skornya 1. Yaitu menurut aku yang skornya 1 itu adalah yang A teman-teman. Ini aku skornya 1. Kenapa? Itu mengajukan protes. Nah, ada kata protes di sini teman-teman. Di sini aku jelek banget sikap protes ini teman-teman. Jadi aku eliminasi aja langsung. Kemudian skor 2-nya ini yang B. Yang 2 yaitu santai saja saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. Tetangga kalian aja susah kalian mau minta air teman-teman. Gimana tuh? Nah, jadi ini aku eliminasi. Terus
Terus itu kita cari lagi nih skor 3-nya mana nih teman-teman kira-kira. Yang D ya teman-teman, ini aku kasih skor 3, yaitu meminta suami istri untuk membeli air galon setiap harinya untuk kebutuhan memasak dan mandi. Ini solusi yang kurang efektif ya teman-teman, bukan. Jadi tersisa 2 jawaban antara C sama E, yaitu menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. Yang E, menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Antara 2 ini, menurut kalian yang skornya 5 itu yang mana teman-teman? Menurut aku skor yang 5 itu adalah yang E. Kenapa? Ini lebih efektif dalam memecahkan masalah ya teman-teman, yaitu menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Nah ini, kalau yang E menggunakan air seadanya untuk memasak dan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. Nah menurut aku ini ada skornya 4 teman-teman. Yang paling bagus itu penyelesaian masalahnya itu yang E. Nah sedangkan yang poin nomor 4 ini belum kelihatan nih pemecahan permasalahannya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, menurut saya cara terbaik untuk meningkatkan keuntungan produksi dari kantor saya adalah A. Menurunkan harga jual produk, B. Memperluas jaringan pemasaran, C. Melakukan efisiensi gaji karyawan, D. Memperbanyak jenis produk, E. Mencari bahan baku yang lebih murah. Oke, menurut kalian jawabannya mana nih yang paling tepat? Kita seperti biasa, kita eliminasi dulu jawaban yang skornya 1 ya teman-teman. Menurut aku skor 1 itu yang C, yaitu melakukan efisiensi gaji karyawan. Bukan ya teman-teman, bukan termasuk dalam meningkatkan keuntungan produksi. Oke, di sini mana lagi nih teman-teman? Yang D ya teman-teman, ini aku eliminasi, yaitu skornya 2, memperbanyak jenis produk. Ini juga bukan penyelesaian yang baik teman-teman. Terus tuh mana lagi nih, kita cari yang skornya 3, yang A juga bukan, itu menurunkan harga jual produk. Bukannya untung malah rugi ya teman-teman. Jadi yang 3 ini, yang A, terus tuh yang C, yang D ini aku eliminasi semua teman-teman. Tersisa antara B sama E. Menurut kalian mana nih yang paling skornya 5 nih antara B sama E? Menurut aku jawaban yang paling tepat itu dan mengandung skor 5 itu adalah yang B, yaitu memperluas jaringan pemasaran. Karena di sini dari luasnya jaringan pemasaran akan meningkatkan keuntungan produksi. Terus kalau yang E itu aku kasih skor 4 teman-teman. Next kita lanjut ke soal terakhir. Teman-teman, soal yang terakhir, seringkali terjadi kelalaian ketika kita memesan makanan. Pelayan tidak langsung memberitahukan jika makanan yang kita pesan tersebut sudah habis. Menurut Anda sebagai pelanggan yang perlu ditanggulangi dari hal tersebut adalah A. Pelayan tersebut segera memberitahukan jika makanan yang Anda pesan sudah habis. B. Memberikan Anda alternatif makanan lain saat Anda memesan makanan. C. Memberikan catatan di menu jika makanan tersebut habis. D. Dengan inisiatif pribadi, pelayanan tersebut mengganti menu yang hampir sama. Ya Allah, motornya. E. Memberitahu Anda bila Anda bertanya. Oke, menurut aku kita eliminasi dulu nih seperti biasa. Jawaban yang paling skornya rendah nih mana teman-teman? Aku skor nomor 1 itu yang E ya teman-teman, yaitu memberitahu Anda bila Anda bertanya. Berarti ini pelayannya itu pasif ya teman-teman, nunggu ditanya dulu nih baru dia ngomong. Terus itu aku kasih skor 1 nih teman-teman. Terus skor 2 nya mana nih teman-teman? Skor 2 nya itu D ini aku kasih skor 2 teman-teman ya. Dengan inisiatif pribadi pelayan tersebut mengganti menu yang hampir sama. Ini menurut aku bukannya teman-teman, ini skornya 2. Terus tuh kita cari lagi skor yang 3 itu yang mana nih? B ya teman-teman, menurut aku B ini skornya 3, yaitu memberi Anda alternatif makanan lain saat Anda memesan makanan. Terus itu mana nih antara 2 nih, antara A sama C, jawaban yang mengandung skornya 5 itu yang mana nih? Menurut aku skornya paling 5 itu adalah yang di C, yaitu memberikan catatan di menu jika makanan tersebut habis. Jadi kita sebagai pelanggan nggak perlu nanya-nanya ataupun kecewa jika seolah-olah jika seandainya makanan tersebut udah habis gitu teman-teman. Dan yang A ini adalah poinnya 4. Oke teman-teman, itu tadi video dari aku, dan aku minta maaf banget nih teman-teman kalau misalnya di background video aku tuh suara-suara motor yang bising ya teman-teman. Soalnya rumah aku tuh depannya jalan raya teman-teman. Nah oke, semoga video dari aku itu bisa kalian mengerti dan bisa membantu persiapan CPNS kalian. Oke, see you next video, bye bye.